Selamat datang kembali di channel Rangkumin Film. Dunia ini kadang butuh keseimbangan. Ada yang lahir untuk jadi pahlawan, ada yang lahir untuk jadi penjahat. Dan tentunya ada kalian yang lahir cuma buat nungguin Rangkumin Film karena malas mikir alur film yang ribet. Sebelum kita masuk ke ronde kedua, mari kita sedikit mengingat sequel sebelumnya, di mana para mafia Rusia yang tahun lalu harus pindah ke alam baka lebih cepat. Masih ingat pemicunya? Bukan perebutan wilayah, bukan soal narkoba, tapi cuma gara-gara sebuah gelang kucing anaknya yang hilang. Di film pertama, kita belajar satu hal. Dia bukan berarti lemah. Yuk kita lanjut untuk ronde kedua dari film Nobody 2. Film dibuka dengan Hutch Mansell, ayah dua anak, suami setia, pekerja kantoran, dan mantan mesin pembunuh pemerintah yang seolah hidupnya sudah normal. Tapi di sequel ini, dia tak lagi telat membuang sampah. Hutch juga berupaya membangun hubungannya kembali dengan Becca dan keluarganya akibat masalah di masa lalunya. Bertempat di barber atau pangkas rambut, di mana Hutch menyerahkan kartu data yang didapat dari para kriminal sekelas internasional. Bukan maling receh seperti tahun lalu. Hutch menjelaskan bahwa mendapatkan kartu data bukanlah hal mudah. Penjelasan pertama sedikit menjelaskan bahwa itu tidak mudah. Diiringi pertempuran di dalam lift, permainan senjata apa saja yang bisa dijadikan senjata sudah cukup buat Hutch menghabisi mereka. Selanjutnya, sampai orang Korsika yang membawa MP7 untuk ikut serta dalam pertempuran. Tak butuh lama untuk Hutch menghabisinya juga. Tak berhenti sampai di situ, geng Brasil pun turut hadir meramaikan dengan beradu parang. Yaps, mereka juga habis terbantai oleh Hutch. Pada akhirnya, Bossy atau The Barber mengerti bahwa kartu data sangat sepadan dengan perjuangannya. Di sisi lain, si Bossy, The Barber, menjelaskan kekurangan tentang hutang Hutch atas peristiwa tahun lalu yang membakar habis seluruh uang Rusia atau OPSAC, dan menawarkannya misi berikutnya untuk membayar kekurangan dari hutang-hutangnya. Namun, dengan keraguan, Hutch menolak karena ingin beristirahat dan membangun kedekatannya kembali dengan keluarga. The Barber pun setuju dan memperingatkan Hutch bahwa masalah akan selalu mengikutinya. Di lain tempat, Hutch telah merencanakan menghabiskan musim panas di Plummerville bersama keluarga dengan mengajak serta sang kakek mematikan sedunia. Mereka pun memulai perjalanannya dan menikmati liburannya. Walaupun sempat terkendala karena taman air yang ingin mereka kunjungi tutup karena terjadi insiden, sebagai ganti mereka diberi kupon hotdog. Sampailah mereka di gerai penukaran kupon hotdog. Selagi menunggu, Hutch kembali mengingat masa kecilnya dengan Harry dan sang ayah. Di mana tiba-tiba seseorang membuyarkan lamunannya. Ya, dialah Sheriff Abel yang bertugas di wilayah tersebut, yang tampak tak senang dengan tatapan Hutch karena menatap seorang aparat hukum dianggap tak sopan oleh Sheriff Abel. Adegan beralih ke arena bermain arcade, di mana anak-anak juga mendapatkan kupon lanjutan dari gerai hotdog. Brady mendapat masalah setelah preman setempat atau akamsi ini berulah dengan merusak boneka sang adik Sammy yang didapat dari penukaran tiket, yang berujung mereka sekeluarga diusir. Namun tak disangka petugas arena tersebut menoyor kepala sang putri yang ingin meninggalkan arena tersebut. Ibarat rice cooker, sekali colok langsung panas nih si Hutch. Inilah tatapan Hutch apalagi menyangkut sang putri. Dengan dalih mengambil ponselnya yang tertinggal disertai nada kekhawatiran sang istri, Hutch kembali menuju arena arcade. Ya, pemirsa bisa tebak, arena bermain bocah sekejap berubah menjadi arena pertempuran bapak-bapak. Hutch pun menoyor petugas jaga berkali-kali lipat banyaknya. Ini sih bukan noyor, modar iya. Sampai sang istri Becca dan Brady sang anak menghentikannya.
I understand protecting your sister. Ya, lagi-lagi salah sasaran. Nampaknya Hutch harus berurusan dengan salah satu petinggi wilayah tersebut. Yap, Wyatt Martin, pemilik taman hiburan, sekaligus ayah Max yang dipukul oleh Brady, anak dari Hutch. Hal ini pula yang memicu kemarahan Wyatt dan Sheriff Abel dan meminta mereka sekeluarga meninggalkan Plummerville. Keep going. Yang tak diketahui, ternyata sang sheriff mengatur rencana untuk menyingkirkan Hutch beserta keluarganya. Tanpa memperdulikan arahan Wyatt yang menyuruh Hutch dan keluarga meninggalkan Plummerville. What I said. What's in the work bag? Sampainya di penginapan BK menunjukkan kekecewaannya, namun berakhir haru karena Hutch telah menyiapkan sebotol wine untuk menemani malam mereka. Good times. I knew you were. Di taman hiburan yang lain, tentunya bukan di tempat Wyatt. Hutch dan keluarga kembali menikmati liburannya dengan mencoba beberapa wahana, sementara sang kakek menikmati pondok tuanya. Sammy, I warned you this is a wonderland. Di tengah hiruk pikuk keramaian, tampaknya Hutch menyadari bahwa dia dan keluarganya sedang dipantau anak buah Abel sang sheriff. Really heavy duty, no specs. One kid. Just like a bus that closes. Nurse, sweetie. Alih-alih ikut menaiki perahu bebek bersama keluarga, Hutch kembali berdalih kepada Becca sang istri untuk mengalihkan perhatian anak buah sheriff Abel. Looks like it's in alive. Sepasang lansia, danau yang tenang, pemandangan indah hanyalah pemanis latar dari pertempuran epik Hutch di atas perahu bebek. Tak peduli di mana tempat pertempuran, apapun bisa menjadi senjata buat Hutch. Ironisnya, pelampung yang diperuntukkan untuk alat keselamatan malah jadi senjata mematikan buat Hutch. Pertempuran berlanjut. Anak buah sheriff babak belur. Hutch pun harus merelakan sebagian jari kelingkingnya menjadi santapan ikan danau Plummerville. Tak cukup sampai di situ. Hutch yang kecemplung lantaran tekanan yang diberikan lawan kembali muncul dari sisi perahu untuk memberi luka baru dan salam hangat untuk bosnya. Di akhir pertempuran, seperti biasa bapak tua satu ini tenang, datar, dan merasa seolah dunia menzoliminya, namun selalu sadar akan konsekuensi dan tindakannya. Sementara, di sisi lain, kita mendapati Harry yang merupakan saudara angkat Hutch sedang memetik samisen, sebuah alat musik tradisional Jepang. Permainan terhenti, radio satelit miliknya berbunyi yang tak lain suara Hutch di ujung sana. Bertanya kabar dan bercerita sedikit tentang Plummerville yang tak sangat dulu. Harry melanjutkan dengan memberitahu Hutch bahwa Plummerville merupakan jalur perdagangan lama untuk penyelundupan alkohol. We think Dad took us there for our one and only family vacation. Hutch menghubungi The Barber untuk mengulik lebih dalam tentang Plummerville. The Barber kembali menjelaskan di mana Plummerville merupakan jalur belakang dari sindikat besar untuk peredaran narkoba, senjata, virus yang akan berakhir di beberapa negara. Terungkaplah sebuah nama, Lendina, seseorang yang memiliki dan bertanggung jawab untuk jalur perdagangan tersebut, di mana sheriff yang korup dan Wyatt bekerja juga untuknya. Sesosok dengan karakter seperti ular, tenang namun haus darah, manipulatif bahkan sangat gila. Wyatt menerima panggilan telepon yang ternyata dari Lendina, yang mengharuskan Wyatt melunasi hutangnya dengan penolakan dari Wyatt bahwa ini kali terakhirnya dia mengirim untuk Lendina. Kembali ke penginapan, di mana keluarga Hutch menginap. Sang kakek yang telah membaca situasi mengajak seluruh keluarga untuk berkemas dan bergerak. Latar beralih di sebuah gudang atau pabrik, di mana perputaran uang terjadi. Rupanya, sang sheriff telah menculik anak Wyatt atas dasar perintah dari Lendina. Sementara Hutch, selalu selangkah di depan. Menyelinap di kerumunan, membawa sejeligen bensin tanpa diminta dengan ikhlas dan ridho menuangkannya ke tumpukan uang Lendina. Di tengah negosiasi antara sheriff dan Hutch yang ingin beristirahat dengan meminta jeda dan membiarkan dirinya dan keluarga tenang, Hutch menyadari bahwa Max, anak dari Wyatt, telah menjadi korban penculikan. Namun dia memilih tetap meninggalkan gudang dengan gaya kelasnya.
Tapi bohong. Ya, Hats mengurungkan niatnya pergi dan kembali merangsak masuk ke gudang. Mengacak-acak korban berjatuhan, Max diselamatkan. Bagaimana dengan sang Sheriff Abel? Dia selamat, meski ikut mengepul meledak bersama barang, uang, bahkan bahan kimia milik Lendina. Melihat sedikit tentang drama Hats dan keluarganya, terutama sang istri Becca, yang kecoa lantaran sang suami mengingkari janji. Hats sadar dan meminta Becca untuk menjauhinya. Sebaliknya, Becca meyakinkan Hats untuk memperbaiki kesalahannya. Di waktu berbeda, Hats terlihat mendatangi Wyatt, bernegosiasi untuk bekerja sama. Setelah memberitahu Wyatt bahwa anaknya telah selamat. And all of it? Yep. Bitch. Sementara Lendina bersiap mengumpulkan segala sumber daya yang ada untuk melenyapkan siapa saja yang menghalangi langkahnya, terutama Hats. But you crossed a line, asshole. Di balik rencana terdapat rencana, seolah tak mau kalah langkah dari Lendina. Hats dan Wyatt pun bergegas mengatur siasat. Rencana awal memancing Lendina dan pasukannya untuk memasuki tempat paling berbahaya Plummerville. Ya, jelas dan pasti taman hiburan milik Wyatt yang akan dijadikan tempat eksekusi. Tak disangka, tak diminta, sang saudara angkat Harry telah tiba di taman hiburan lebih awal, seolah tahu bahwa pertempuran sesungguhnya akan terjadi. Jauh di menara pengawas tampak sang kakek paling mematikan sedunia menyiapkan jebakan. Rencana, taktis, penuh jebakan dan siasat, semua bergerak seolah tak mau kalah. Rencana matang, jebakan terpasang dan siap menyerang. Tapi nyebat dulu sebat, sambil membahas dan menyenggol sisi kekeluargaan mereka. Lendina dan anak buahnya memantau pergerakan Hats dan keluarga, memberi perintah untuk membumi hanguskan semua tanpa terkecuali. No prisoners. Di kabin, di mana sang istri Becca, kedua anaknya, dan Max berada. Becca malah memiliki rencana lain. Adegan pun beralih, di mana di sini kita melihat pembicaraan antara lelaki. Negosiasi alot tanpa ketegangan yang berakhir sang Sheriff Abel menjadi sasaran peluru dari pasukan Lendina. Kematian tragis tanpa aba-aba. Pasukan Lendina menyerbu. Ledakan jebakan tak terhindarkan. Wahana bermain sekejap berubah menjadi wahana neraka. Setiap wahana hanyalah pilihan untuk cara menyambut kematian para pasukan Lendina. Wyatt tertembak di kaki. Selamat, bahkan dapat menumbangkan beberapa pasukan Lendina dengan properti wahana. Pertempuran berlanjut mengurangi ledakan, namun peluru tajam tak terelakkan, menembus kulit meregang nyawa dengan beberapa jebakan tersisa. Menembus batas, sang kakek paling mematikan sedunia tampak mudah kembali saat merolling senapan mesinnya. Kuping berdenging, pasukan bertumbangan, sang kakek pingsan. Hats tertembak di lengan, sisa pasukan terus menggempur. Bergerak di kegelapan, jangan lupakan Harry, sang anak angkat, mengayun pedang menebas memutus urat-urat kehidupan. Freddy, Max, dan Sammy turut berjuang bertahan hidup dari salah seorang pasukan yang menyambangi kediaman mereka. Di saat Hats ingin memeriksa ayahnya, sebuah siulan menghentikannya. Ya, Lendina. Di sini juga Hats mengetahui sosok Lendina yang ternyata wanita. Dilanjutkan dengan gestur kegilaan lainnya dari Lendina. Tak menunggu lama, dua asisten pribadi Lendina langsung menyerang Hats dan berusaha melumpuhkannya. Perpaduan epik dari dua wanita kalap melawan bapak-bapak tua.
Hutch berhasil dilumpuhkan oleh dua wanita kalap, tapi itu hanya sesaat sebelum Wyatt akhirnya berhasil melubangi kepala dari salah satunya, dan keduanya sebelum sempat menyerang kembali, walaupun Wyatt juga terkena pisau yang dilemparkan jalang Lendina. Lendina berhasil memegang kendali. Hutch tersudut dengan urat nadi di ujung bilah. Dan jelek, sebuah peluru bius menembus blazer sang Lendina yang dihempaskan Becca sang istri. Lendina bertanya sambil melemparkan bilah pisau yang masih dimilikinya. Hal yang tak terduga terjadi. Becca berhasil membidik dan mengenai bilah pisau dan peluru melesat tepat menembus kacamata Lendina. Di sudut lain, dengan sisa beberapa anak buah Lendina ingin menghabisi Hutch dan lainnya. Kembali sang kakek paling mematikan membuat gebrakan di pompa lah bom tanam yang sedari awal terpasang. Dramatis, romantis, sedikit manis. Di sisi lain, Harry, Brady, Sammy, tak lupa Max juga hanya mengamati ledakan penutup, seakan penanda kemenangan dan perang berakhir. Bahkan Sammy sempat-sempatnya mengabadikan momen tersebut. Benar-benar keluarga rock and roll nih. Sampai di ruang penyidik, seperti biasa, seperti tahun lalu, penyidik mendapat telepon untuk kemudian Hutch dan Becca dibebaskan tanpa syarat. Film berakhir, keluarga Mansell berhasil kembali dengan selamat dan utuh. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Rangkumin Film hingga tuntas.